Hello, good morning, everyone. Today we are going to talk a little bit about English, of course. Ya, karena beberapa komen ada yang minta untuk Mr. Alvin bikin dong video gimana untuk belajar bahasa Inggris yang cepat untuk anak-anak ataupun pemula, apakah dia umur remaja, dewasa, dan sebagainya. Sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu kita cukup dimulai saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya segala hal itu memang harus dimulai. Karena kita kalau tidak memulai sesuatu hal, kita tidak tahu apa hasil akhirnya kayak gitu. So it's like a competition. You have to do it. You have to start it, and of course, in the end of the process, you will know you will be the winner or you are a loser or something else. So back to the first word again. So you just need to start it. Jadi cukup dimulai saja apa yang akan kita lakukan. Contoh, kita ingin belajar bahasa Inggris, pengen bisa bahasa Inggris, ya harus kita mulai. Apapun bentuknya, apapun itu, cukup dimulai saja. Dan you have to have confidence in yourself. Yeah, back to it again. You just need to practice it to be your habit, something like that. For example, you know only 2 or 3 words, but you use it every day, so it will be your daily breakfast, something like that. So every breakfast, every day you have your breakfast, so you will know, this is my breakfast, something like that. And then for the first day, like for the first breakfast you have, I have rice or noodle or bread and a glass of milk or something like that. If you have it every day with the same food you have for breakfast, you will know, oh yeah, tomorrow I will have my breakfast again. Tomorrow I will have breakfast for rice, noodle, and some bread, and also a glass of milk or others. So you have it for every day, so you will know, oh, tomorrow I will have my breakfast. Oh, I will eat this again. Oh, I will eat this again. So, and so on, something like that. So of course, for maybe the breakfast has different menu. So of course, you also have a new kind of food, or maybe there's a new menu like chicken, some fruits, or other kinds of meals. Nah, so yeah, you I hope you get what I mean. Jadi intinya sama kayak breakfast, kita sarapan pagi. Misalnya di hari sekarang kita makan pagi atau sarapan paginya ada nasi, mie goreng, ataupun roti dan secangkir gelas. Mungkin hari ini kita lupa, kemarin saya sarapan apa ya? Tapi kalau misalnya sarapan itu kita lakukan dengan rutin, dengan menu yang sama, kita akan ingat, oh iya, besok, bahkan besoknya kita akan ingat, oh besok saya akan breakfast, saya akan makan sarapan pagi, menunya nasi, menunya roti, dan segelas susu. Besoknya juga sama, maka kita akan ingat. Nah, andai suatu hari menunya berubah, misalnya ada tambahan ayam goreng, ayam bakar, atau mungkin ada spaghetti, atau ada menu-menu lainnya, ya mungkin di hari pertama, di hari perubahan atau perbedaan menu tersebut, kita lupa, masih berusaha untuk mengingat. Besoknya kita sarapan lagi dengan menu yang berbeda, sarapan lagi dengan menu yang berbeda. Lama-lama
kita akan ingat, oh saya sarapan ini, saya sarapan ini, saya sarapan itu. Nah begitulah kalau kita belajar bahasa Inggris juga. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu, ya udah, misalnya kosakata yang kita tahu hanya 5, ya udah gunakan setiap hari. Besoknya pengen yang berbeda, ya tambah lagi 2. Besoknya tambah lagi. Lama-lama sama kayak breakfast tadi, sama kayak sarapan pagi tadi. Lama-lama kita akan ingat, oh kemarin saya breakfast ini, oh besoknya saya sarapan ini beda lagi menunya, oh besok ini gini. Nah begitu juga sebenarnya ilmu kita. Karena kalau misalnya kita belajar itu sebenarnya memang kita hanya cukup biasakan saja gitu. Sama kayak kita sometimes we forget, sekali kita lupa, oh ini kemarin apa ya, oh ini apa ya kemarin, oh ini apa ya, oh nggak masalah, lupa pun nggak masalah. Namanya kita, itu bukan bahasa kita punya ingatan tuh udah pas, terkadang kita lupa, terkadang kita terabaikan. Intinya gimana ya, intinya belajar aja, belajar, dibiasakan, dilakukan, get started, and you will know, you will get to the finish or not, or you get half of the road or whatever. So I remind this again, if you want to learn English, if you want to know more about English, even you are now is all nothing about English, if you are now an empty glass, the only thing you have to do is just get started, and you will know the end of your process. Jadi intinya, seberapapun kemampuan kita, bahkan kita benar-benar nggak tahu tentang Inggris, kalau pengen kita belajar bahasa Inggris, pengen bisa bahasa Inggris, cukup lakukan dan mulai. Nah, maka kita barulah akan tahu apakah kita sampai ke akhir prosesnya, atau kita baru setengah jalan, atau benar-benar baru melangkah. Itu intinya, teman. So I hope this will motivate you. Okay, back to the first speech I taught to you. Saya akan berikan beberapa contoh ya, gimana dan bagaimana cara untuk bisa belajar bahasa Inggris dan itu menjadi kesenangan kita gitu. Sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu orang lebih cenderung, maksudnya sebelum kita ke poin bahasa atau belajar bahasa tersebut, kita coba sadari dengan diri kita sendiri. Pasti kita suka sesuatu yang ada, yang kita lihat gitu, daripada sesuatu yang kita terka-terka atau kita berimajinasi. Nah, namun ada beberapa orang yang suka berimajinasi yang bahkan tinggi gitu. Namun kalau untuk belajar bahasa Inggris itu, intinya kita cukup mulai dari apa yang kita lihat saja, apa yang ada di sekitaran kita. Tidak perlu muluk-muluk, kecuali sesuatu hal itu mungkin kesenangan kita gitu. Contoh, misalnya cukup mulai, yang pertama yang kata saya tadi itu adalah mulai dari hal yang ada, yang kita lihat. Ya, contohnya gampang, tidak usah terlalu ribet mikir, oh gimana ya bahasa Inggris ini, gimana, mulai aja. Nah, caranya adalah kita lihat benda-benda yang ada di sekitaran kita, atau dari tubuh kita sendiri, kayak nose, face, ear, neck, hand, watch, and whatever. Nah, di saat kita ngelihat benda tersebut, kita usahakan untuk mengingat bahasa Inggrisnya. Jangan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris yang harus kita ingat terus. Karena sebenarnya ada filosofi of English, of bahasa. Ada filosofi bahasa itu sebenarnya, contoh anak kecil itu dia belajar bahasa Inggris sebenarnya dari apa yang dia lihat. Makanya dia sebenarnya lebih ngerti terlebih dahulu itu adalah kalimat masa sekarang atau kalimat yang sedang dia lakukan. Dia ngomong apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan. Dia bertanya ke orang tuanya, "Ma, ini apa? Oh, itu apa?" Eat, makan, kata orang tuanya. Dia akan mencerna. Oh, makan, eat. Makanya lah dia di sana belajar. Oh, kalau kayak gini, makan. Oh, kalau mama megang makanan, nyuruh makan, oh berarti makan. Kayak gitu. Terus nanti disuruh minum. Oh, ini minumannya. Oh, ini apa?
ini TV, oh ini apa, ini bantal, kayak gitu. Contoh seperti ini, aqua, no, a glass, a bottle of water, and apple, so something like this. Jadi kita belajarlah dengan hal-hal yang nyata benar adanya. Jadi otak kita, oh apple, oh bat, oh pillow, and whatever. Nah, jadi kita mulai dari hal-hal yang kita lihat. Dari apa yang kita lihat, besok ketemu lagi, ingat lagi, oh ini ya. Besok lagi cuci piring, oh plate. Besok ketemu piring lagi, plate. Oh ketemu lagi piring, besok plate. Terus nanti glass. Apa lagi yang kita lihat, apapun itu. Jadi kita biasakan saja. Itu sih hal sederhana yang perlu dimulai. Dari hal-hal seperti itu, ingatan kita mulai berbentuk terkait dengan bahasa Inggris. Oh, kelihatan mobil, ada rumah-rumah, kayak gitu. Saya lagi di lantai 10, memandang ke bawah. Kita lihat ada gedung apa ya bahasa Inggrisnya? Building, ada rumah, houses yang lebih gede, ada road, terus misalnya ada roof, genteng, pepohonan, three or three, not three, but three, beda. Nah itu juga bisa membantu kita dari hal-hal seperti itu, misalnya dengan cara pengucapannya. Ada terkadang kata-kata yang memiliki bunyi yang sama. Itu ilmunya terkait dengan fonologi. Jadi terkadang dia mempunyai bunyi yang sama tapi arti berbeda. Kayak three, ada C, ada can, yeah, you know, can bisa, can kaleng, and so on. Terus selanjutnya yang perlu kita ingat adalah apapun yang kita udah ketahui tadi, contoh kayak kita tahu tadi ada apple, a bottle of water, excuse me, shit. Sorry, too long. This is a slice of mango. Nah, jadi seperti ini, misalnya kita nih apple. Oh, this is apple. Besok ketemu apple. Oh, apple. Jadi mata kita ngeliat langsung ke bendanya gitu. Kita ngeliat masjid. Apa itu masjid? Mosque. Apalagi bisa rumah, house, gedung-gedung, building. Nah, jadi kembali lagi ya. Poin yang saya mau sampaikan pada hari ini itu adalah kalau kita belajar cukup mulai dan akhiri. Enggak, mulai saja dulu, kita bakalan tahu nanti kemampuan kita. There's a progress or not. Yeah, if you study whatever is that, whether you are diligent or not, at least you do it. You study for it, and yeah, of course you will get it. And for scope, yeah, we don't know. It depends on you. If you are diligent, so you will get more and more knowledge about English. Jadi intinya kalau ya belajar, udah mulai saja lakukan, maka ya udah pasti akan bertambah, walau sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, kita contohkan ya. Misalnya kayak gini, apple, ketemu apple. You go to the market, you go to the mall, you see this, oh this is apple. Nah, see, apple baru satu kata. Kalau mau bilang ini adalah apel, apa bahasa Inggrisnya? Ya udah, ini apa? This. Bisa kita cari di kamus, kita cari di internet, gampang. This apple.
This apple. Oh, ini apel. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Ini apple. Gak apa-apa, walaupun mungkin gak pakai to be. Namun yang benernya adalah this is apple. Ya, at least you know. Kalau masalah kebenaran penggunaan kalimat atau grammarnya itu bisa kita pelajari lagi nanti. Yang penting kita kosakatanya udah bagus, sudah nambah. Perbanyak kosakata terus. Itu akan membantu kita dalam berbahasa Inggris. Karena dengan satu kata aja orang paham. Misalnya eat, mau bilang eat, orang udah paham. Kalau kita kayak ini eat, orang udah tahu, oh dia nawarin ya, oh dia nyuruh makan ya, oh ya banyak spekulasi atau yang orang bisa terka dari satu kata tersebut eat. Makanya saya bilang tadi, mulai saja, perbanyak dulu kosakatanya. Terus pengen lebih, kalau kita baru tahu cuma satu kata, apple, mango, building, home, bike, car, itu baru satu kata, ya kita bisa tambah. Makanya kembali lagi kita tambah ilmu kita terus. Oh kalau bertanya gimana ya, oh kalau mau nanya itu apel gimana ya. Nah itu nanti semuanya bertahap, step by step. Oke, mungkin hari ini cukup itu saja dulu. So the conclusion for today is just do it, just start it, and you will get to the finish line, and you will know your process. Okay, good luck and enjoy your English. Hope you will always be spirit and keep going to get more knowledge about English. Good luck and see you for the next video. Thank you very much for watching.